Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga standar zero insiden dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 16 Oktober hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita buka Kabar Merah Putih dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media. Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai program makan bergizi gratis MBG. Prabowo menegaskan standar zero insiden dalam program MBG. Prabowo mengakui masih ada tantangan di lapangan, tetapi bertekad menjaga keamanan pangan setinggi mungkin. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,900 kitchens. We are feeding today 35.4 million mouths. I mean, even one poisoning is not acceptable. Now we send the money straight to the kitchen. We don't go through all these, layers of bureaucracy. We have trained, before the whole program, we have trained 32,000 managers. These are all graduates from university, 32,000. We trained them 3 months, and then they are deployed into the villages. One kitchen will need 3,000 eggs. Every 2 days or every 3 days, we'll need 3,000 cucumbers, 3,000 carrots, 3,000 tomatoes, 3,000 pieces of chicken, and etc. So what happens is the local farmers find out, oh, we have a guaranteed offtake for our products. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Jaksa Agung dan Panglima TNI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Rapat terbatas ini tertutup, namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di Istana dalam waktu dekat. Lantas bagaimana hasil ratas Presiden Prabowo dengan sejumlah jajaran kabinetnya? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Virgi Dainas. Virgi, bagaimana hasil ratas Presiden Prabowo dan menterinya siang tadi? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kami saat ini berada di Kartanegara, tempatnya di kompleks kediaman Presiden Prabowo Subianto. Memang tadi ada rapat terbatas, namun memang isu ini kami belum mendapatkan
apa yang dibahas atau apa yang dirapatkan, karena memang belum ada konfirmasi secara resmi baik dari pihak istana maupun pihak yang terkait. Namun jika kita melihat ke belakang, melihat agenda dalam waktu yang terdekat ini, ada stimulus pengumuman yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan stimulus di kuartal keempat di Indonesia. Dan juga tadi ada beberapa menteri yang kami lihat secara langsung keluar meninggalkan kompleks kediaman Presiden RI ini. Ada Menteri KKP, lalu ada Menteri Keuangan, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta ada Pangdam dan juga Jaksa Agung. Dan juga selebihnya ini kami masih belum mengetahui siapa yang nanti akan meninggalkan kompleks di Kartanegara ini. Hingga saat ini kami masih terus memantau hal ini. Namun jika kita memang menelisik lagi, jika memang ini benar membahas tentang stimulus, maka uraian fokusnya harusnya akan mencapai pembahasan mencakup stabilitas sistem keuangan perbankan di Indonesia, serta evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Dan juga belum ada kejelasan dan tanggapan secara resmi tentang isi lengkap stimulus nanti yang akan dibahas untuk kuartal keempat. Namun seharusnya di dalam paket stimulus di kuartal keempat ini nanti harusnya akan ada masuk bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat, misalnya 10 kg beras per bulan bagi jutaan keluarga yang sudah sempat dimention oleh Menteri Keuangan. Dan juga ada intensif atau dukungan bagi pekerja bukan penerima upah, misalnya ojek online contohnya, berupa subsidi JKK, JKM, iuran asuransi dan juga kesehatan tambahan. Lalu harusnya ada nanti stimulus Nataru sebagai penutup dari kuartal keempat ini. Namun jika kita melihat ke belakang, contohnya stimulus kuartal ketiga yang dilakukan sebelumnya, ini ada beberapa yang sudah dilakukan atau dijalankan, seperti penyuntikan likuiditas ke perbankan sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Indonesia. Lalu juga ada paket stimulus 8 tambah 4 tambah 5, di mana paket ekonomi ini disebut oleh pemerintah sebagai 8 program akselerasi, 4 program lanjutan dan juga 5 program penyerapan tenaga kerja untuk 2025 hingga 2026 nantinya. Dan juga ada yang berjalan baru saja, itu program magang bagi lulusan yang akan nanti dibayar per bulannya. Dan meskipun belum semua detail nanti yang akan tercantum, apakah nanti kita akan sama-sama melihat apakah program dari kuartal ketiga ini akan dilanjutkan, dirubah ataupun ditambah di kuartal keempat nanti stimulus. Kita akan sama-sama menyaksikan dan kami akan terus mencoba untuk mengupdate kepada pemirsa. Sekian, kembali ke studio. Sita. Virgi Dainas langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian positif 1 tahun Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut bahwa fundamental Indonesia kuat dan Indonesia adalah the bright spot atau titik terang dalam ketidakpastian dunia. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto percaya diri memaparkan capaian positif pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut bahwa pertumbuhan Indonesia kuat, rata-rata 5%, terakhir 5,12% dan inflasi terkendali di angka 2,6%. Program unggulan Prabowo seperti MBG bisa berpartisipasi dengan menyediakan 30.000 dapur dan mempekerjakan sekitar 1,4 juta orang. Menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability dan uncertainty, dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% di dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan berbagai hal, yaitu inflasi terjaga di 2,65%. Ini merupakan inflasi yang rendah dibandingkan negara lain. Defisit juga tetap komit di bawah batas 3%. Dan rasio utang juga terendah di antara negara G20, yaitu kita masih di bawah 40%, bandingkan dengan berbagai negara lain, bahkan Amerika dan Jepang yang masing-masing juga sudah di atas 100%. Nah, kemudian peringkat kredit sovereign rating rata-rata masih investment grade, baik itu dari Fitch, dari S&P,
dan seluruhnya outputnya stabil. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat Patrick Kluivert. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia menyepakati berakhirnya kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk konsultasi dan koordinasi program anti korupsi. Gubernur DKI Pramono Anung datang ke KPK bersama sejumlah pejabat Pemprov Jakarta termasuk Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan dan staf khusus Gubernur. Dalam pernyataannya, Pramono menjelaskan pertemuan tersebut membahas 3 hal utama, yakni penyelesaian proyek monorel Rasuna Said yang terbengkalai, pemanfaatan tanah rumah sakit sumber waras yang sudah belasan tahun mangkrak, serta kerjasama pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi akan berkonsultasi dengan KPK sejak awal agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini. Dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi. Sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Kita ke informasi lain. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah di kawasan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Detik-detik ledakan terekam jelas kamera pengawas. Akibatnya 2 orang terluka. Dalam rekaman CCTV, terlihat ledakan berasal dari sebuah rumah berwarna merah muda. Seketika kayu dan atap rumah terlempar akibat ledakan. Bahkan pagar dari rumah itu terlempar ke rumah di depannya. Ledakan turut berdampak pada rumah yang berada di samping dan depan. Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan 2 orang terluka. Polisi telah memeriksa 2 orang saksi. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Karena tadi kita berhasil tanya kepada korban, itu regulator dan pipanya itu sempat longgar dan disiasati oleh korban diikat. Jadi pemasangannya tidak
tidak rapi lah gitu. Jadi disiasati. Jadi tabung tersebut baru dipasang sekitar 1 mingguan oleh korban. Jadi saat mau menyalakan kompor terjadi ledakan. Puslapor Bareskrim Polri kemudian menggelar olah TKP. Petugas dengan teliti memeriksa setiap bagian rumah yang hancur. Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencari penyebab ledakan, apakah murni ledakan gas atau hal lainnya. Dugaan sementara, ledakan terjadi akibat kebocoran gas karena regulator gas tidak terpasang dengan benar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Pangan Nusa Expo 2025 resmi digelar di AIS BSD City Tangerang, Banten. Sebanyak 186 pedagang dari berbagai daerah turut memamerkan aneka produk unggulannya. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri serta Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan perdagangan dalam negeri. Sebanyak 186 pedagang dari berbagai daerah turut memamerkan aneka produk unggulan lokal yang mencerminkan kekayaan pangan Nusantara. Para buyer kita itu sudah mulai melirik produk-produk Indonesia kita. Karena produk-produk kita memang banyak yang diminati oleh para buyer. Nah, transaksi dagang kalau tahun ini itu ditetapkan 15,5 miliar US dollar. Tetapi kita harapkan nanti perolehannya tentu lebih dari itu malah ya. Jadi melebihi target yang kita tetapkan, dan target pengunjung atau buyer termasuk dari dalam negeri kita harapkan bisa mencapai 30.000. Tak hanya menjadi ajang promosi, Pangan Nusa Expo juga menjadi momentum apresiasi melalui pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM terpilih. Ada dari 1.000 UKM, kemudian kita kurasi selama mungkin lebih 3 bulan, lebih, sehingga kita bisa mendapatkan 10 pemenang ini, baik juara 1 maupun juara 2-nya. Sesuai dengan kriterianya, misalnya dari segi inovasinya seperti apa, kemudian tentu saja pertama adalah rasanya bagaimana, kemudian penggunaan bahan bakunya seperti apa, inovasinya bagaimana, kemudian packaging dan segala macam. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU sebagai langkah strategis membuka jalan ekspansi produk Indonesia ke pasar internasional. Dari Tangerang, tim TV One mengabarkan. Identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Hosini, Sidoarjo akhirnya tuntas. Lalu bagaimana kasus hukumnya? Kabarnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Waspadalah, modus penipuan scamming WhatsApp makin marak dengan mencatut nama orang dekat korban. Rahmat Syah, ayah dari artis Raline Shah, menjadi korban penipuan scamming WhatsApp dengan total kerugian 254 juta rupiah. Polisi telah menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan tahanan di Lapas Kelas 1 Medan. Pelaku berinisial TH tak berkutik saat petugas mendatangi kediamannya dan menunjukkan bukti transfer uang hasil penipuan yang dilakukannya. TH merupakan salah satu pelaku penipuan scamming terhadap Rahmat Syah, ayah dari artis cantik Raline Shah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 pelaku. 2 pelaku bernama M. Saripudin dan Rizal adalah warga binaan Lapas Kelas 1 Medan. Sementara 2 lainnya merupakan masyarakat sipil yang berada di luar penjara. Modusnya, korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Raline Shah dan meminta uang dengan alasan telah berganti nomor. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku berkomunikasi dengan Rahmat Syah melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi Raline Shah. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan total kerugian mencapai 254 juta rupiah. Kejahatan ini merupakan kejahatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Saripudin Lubis, umur 25 tahun, itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban, yaitu Bapak Dr. Rahmat Syah, di mana mengatakan bahwa si terlapor ini adalah merupakan anaknya, Ranile Syah. Dalam hal ini
bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Di total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Dr. Ramaksyah sebesar 255 juta. Polisi mengganjar komplotan pelaku dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang ITE dan penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, 21 orang terluka dan 10 tewas saat terjadi ledakan kapal di galangan kapal milik PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dentuman keras membelah keheningan di kawasan galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Rabu dini hari. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan tiba-tiba meledak. Api menjalar dengan cepat dan menghanguskan bagian dalam kapal. Dalam hitungan menit, suasana kerja berubah menjadi kepanikan. Akibat insiden ini sebanyak 10 pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka. Untuk korban luka, beberapa diantaranya mengalami luka bakar serius dan benturan keras. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal? Ada yang meninggal dunia? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Sementara itu, belasan orang korban insiden ledakan kapal di Batam masih dirawat di rumah sakit. Sebanyak 11 orang korban insiden kebakaran kapal Federal 2 hingga kini masih terus mendapat perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mutiara Aini. 5 korban kritis mengalami kebakaran 80%. Pemirsa, identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Hosini, Sidoarjo akhirnya tuntas. Setelah hampir 2 pekan bekerja tanpa lelah, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur Rabu malam akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi robohnya Pondok Pesantren Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo. Pengumuman ini menyusul teridentifikasi 5 jenazah terakhir yang tersisa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kelima jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA, data medis, serta data properti. Dengan begitu, tim DVI telah selesai melakukan identifikasi terhadap seluruh jenazah, yakni 63 korban jiwa tragedi Ponpes Al-Hosini. Data ini sesuai dengan data orang hilang serta data antemortem dan DNA yang diterima oleh tim DVI. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Sudah selesai semuanya karena malam ini langsung kami serahkan ke keluarga sesuai dengan identitas yang sudah teridentifikasi. Lantas informasi terkini mengenai penyelidikan kasus ambruknya musola di pesantren Al-Hosini akan disampaikan oleh jurnalis TV One Goldi Gumilang. Goldi, silakan.
Ya, selamat sore Sita Paprika dan juga pemirsa. Kami informasikan terkait dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur terhadap puluhan korban meninggal dunia. Reruntuhan Ponpes Al-Qasini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berakhir. Semalam sudah dipastikan bahwa operasi identifikasi ini telah selesai dan dengan total ada 63 korban meninggal dunia teridentifikasi dan sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Sementara untuk korban selamat berjumlah 104 korban. Dan saat ini pemirsa, kami informasikan bahwa tim kepolisian tengah melakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan kelalaian ataupun kesalahan konstruksi dari runtuhnya Ponpes, salah satu gedung di Ponpes Al-Qasini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim kepolisian dari Polda Jawa Timur telah membentuk tim investigasi yang berisikan tim dari Ditreskrimum dan juga Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, kemudian juga dibantu penyidik dari Polresta Sidoarjo. Kemudian beberapa waktu lalu juga tim investigasi ataupun tim penyidik sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan pada saat proses ataupun tahap penyelidikan sudah diperiksa sekitar 17 saksi, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan memanggil saksi ahli berupa ahli sipil bangunan, kemudian juga ahli pidana dan juga dari pihak pondok pesantren. Tentu ini guna mengungkap penyebab dan juga untuk membuat terang kasus rubuhnya salah satu gedung musola di Ponpes Al-Qasini. Selain itu juga dijelaskan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya akan disangkakan dua pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 359 dan atau 360 KUHP terkait dengan kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia ataupun luka berat. Kemudian juga pasal kedua tentang Undang-Undang Bangunan ataupun pasal bangunan di mana ini terkait dengan konstruksi karena diduga penyebab awal ataupun dugaan penyebab rubuhnya gedung musola ini adalah kesalahan ataupun kegagalan konstruksi. Selain itu dapat kami informasikan pemirsa bahwa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur proses identifikasi telah rampung dilakukan dan hingga hari Rabu kemarin ada 5 yang berhasil teridentifikasi dan sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing. 5 yang telah teridentifikasi tersebut adalah 5 kantong jenazah terakhir di mana identitasnya yang pertama adalah Solhah yang berusia 17 tahun warga Bangkalan, kemudian yang kedua Raihan Rafa warga Bangkalan juga usia 14 tahun, yang ketiga Fairuz Sirojudin 16 tahun warga Sidoarjo, yang keempat Muhammad Deva warga Nganjuk berusia 17 tahun dan yang terakhir adalah Zaki 12 tahun warga Sampang Madura. Untuk keseluruhan korban meninggal dunia sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing dan juga sudah disemayamkan dan saat ini fokus dari tim penyidik adalah melakukan proses penyidikan. Namun hingga saat ini informasi yang kami terima dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abram Abbas, belum ditetapkan tersangka ataupun belum ada informasi lanjutan terkait dengan penyelidikan hingga saat ini. Informasi tersebut yang dapat kami sampaikan dari Polda Jawa Timur dari Rumah Sakit Bayangkara. Kami kembalikan ke Sita Paprika di studio. Gol di Gumilang langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mendamaikan Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten dengan muridnya yang bersih tegang karena ketahuan merokok. Sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mendamaikan Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten dengan muridnya yang bersih tegang karena ketahuan merokok. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Dini Fitria bertemu muridnya Indra di ruang kerja Gubernur Banten Andra Soni di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten Kota Serang. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain. Dini Fitria juga mendoakan muridnya Indra menjadi pribadi yang sukses. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri wali kelas Indra. Atas peristiwa ini sebanyak 630 siswa SMA N1 Cimarga yang sebelumnya mogok sekolah kini sudah mulai masuk kembali belajar. Karena ada kesalahan yang patah. Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan Indra sukses.
Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, melakukan aksi mogok masuk sekolah. Aksi tersebut diduga dipicu tindakan indisipliner berujung kekerasan yang dilakukan kepala sekolah usai memergoki siswa yang tengah merokok. Kasus penamparan siswa oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berbuntut panjang. Sekitar 640 siswa melakukan aksi mogok masuk sekolah. Aksi ini disebut sebagai bentuk protes atas tindakan kepala sekolah, Dini Fitria, yang menampar seorang siswa karena ketahuan merokok pada Jumat 10 Oktober lalu. Suasana sekolah di hari kedua aksi terlihat lengang. Seluruh ruangan kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 kosong tanpa kehadiran para pelajar. Di sekolah hanya terlihat beberapa guru yang melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Peristiwa penamparan itu terjadi pada Jumat 10 Oktober lalu saat kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekolah. Kepala sekolah lantas menegur seorang siswa yang diduga merokok di area sekolah, namun siswa tersebut membantah. Usai kejadian, kepala sekolah langsung berkoordinasi dengan komite dan orang tua murid. Namun, aksi mogok tetap dilakukan para siswa sejak hari Senin kemarin. Indra tuh kesini ke depan. Rokoknya udah nggak ada. Mana tadi rokok? Saya nggak ngerokok. Nggak ngaku, Pak. Saya emosi, punten saya hilang. Jujur sama padanya, Pak. Coba ngaku mah beres. Ku ibu dibawa kadir KBK kan diskurs sampai ke kesiswaan meureun. Kitu hungkul, kulit tengah hungkul Indrana, Pak. Udah tahu, matanya bertatapan, ieu ngebul. Saya nggak ngerokok. Punten ya, Pak. Dasar orang Banten langsung dah. Ayo nempok. Gitu kan? Baru ngaku, kesel minta Bapak coba. Saya maksudnya bukan mau ngiring emosi saya. Saya emosi tengah-tengah, Pak. Buntut dari dugaan kekerasan tersebut, pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan Dini Fitria sebagai kepala sekolah untuk kepentingan pemeriksaan. Pemkab menilai tindakan kepala sekolah itu dianggap membuat kondisi sekolah tidak kondusif. Dini Fitria juga dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa yang diduga ditampar. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma angkat bicara soal polemik yang menimpa kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Dimyati menghormati proses hukum yang berjalan. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nolatif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah, kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Hingga kini, pemirsa, jenazah WNI asal Langkat yang tewas mengenaskan hingga hari ini belum bisa dipulangkan ke tanah air. Ega Prasetyo, adik korban, kemudian mendatangi kantor BP3MI Sumut untuk meminta tolong proses pemulangan jenazah korban dan mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan jenazah Argo ke tanah air, mengingat biaya yang dibutuhkan juga cukup besar. Mian Hot Pandiangan, staf perlindungan BP3MI Sumut, mengatakan laporan keluarga Argo Prasetyo telah diterima dan diproses. Saat ini upaya diplomasi masih terus dilakukan meski Argo pergi ke Kamboja secara non-prosedural. Sebelumnya Argo Prasetyo berangkat ke Kamboja sejak April 2024. Korban pergi diam-diam tanpa permisi hingga akhirnya diketahui kerja di beberapa tempat di Kamboja. Komunikasi terakhir terjadi saat Argo dibawa ke rumah sakit Phnom Penh dalam kondisi sekarat. Korban diduga mengalami kekerasan dan penganiayaan. Presiden RI Prabowo Subianto membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektar sawit ilegal selama periode 1 tahun kepemimpinannya. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
Presiden RI Prabowo Subianto membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektar sawit ilegal selama periode 1 tahun kepemimpinannya. Presiden menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum. Berikut pernyataan Presiden Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025. I came into 2 islands of Indonesia, Bangka and Belitung, and we got report there were 1,000 illegal tin mines, 1,000 on these 2 islands. And we were losing maybe 80% of our total tin production to these illegal miners and to smugglers. And I said this has to stop. I was reported come to us, sir, out of the millions of hectares of palm oil, about 5,000 are in violation of the law. What? Yes. Oh, no, sorry, not 5,000, 5 million. 5 million hectares are in violation of the law. I think by as of this month, we have recovered about 3.7 million hectares of plantations that violated the law. So I said, I am sworn in to uphold the law. So I told my Attorney General, my state auditing board, carry out investigations. What you find out is there's a case, terminate their concessions. And that's what we did. The case is the government now must enforce the law. And I'm determined to enforce the law. And I'm determined that the Indonesian government must be respected by everybody. The law is the law. Regulations are regulations. Those who violate the law will have to deal with the law. So that's as simple as that. But what I mean is we are recovering a lot of assets. Dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai program makan bergizi gratis MBG. Prabowo menegaskan standar zero insiden dalam program MBG. Prabowo mengakui masih ada tantangan di lapangan, tetapi bertekad menjaga keamanan pangan setinggi mungkin. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. I mean, even one poisoning is not acceptable. Now we send the money straight to the kitchen. We don't go through all these, layers of bureaucracy. We have trained, before the whole program, we have trained 32,000 managers. These are all graduates from university, 32,000. We trained them 3 months, and then they are deployed into the villages. One kitchen will need 3,000 eggs every 2 days or every 3 days. We'll need 3,000 cucumbers, 3,000 carrots, 3,000 tomatoes, 3,000 pieces of chicken, and etc. So what happens is the local farmers find out, we have a guaranteed offtake for our product. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa,
Jaksa Agung dan Panglima TNI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Rapat terbatas ini tertutup, namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di Istana dalam waktu dekat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk konsultasi dan koordinasi program anti korupsi. Gubernur DKI Pramono Anung datang ke KPK bersama sejumlah pejabat Pemprov Jakarta termasuk Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan dan staf khusus Gubernur. Dalam pernyataannya, Pramono menjelaskan pertemuan tersebut membahas 3 hal utama, yakni penyelesaian proyek monorel Rasuna Said yang terbengkalai, pemanfaatan tanah rumah sakit Sumber Waras yang sudah belasan tahun mangkrak, serta kerjasama pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi akan berkonsultasi dengan KPK sejak awal agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorail yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini. Dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorail ini agar tidak terjadi lagi, seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian positif 1 tahun Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut bahwa fundamental Indonesia kuat dan Indonesia adalah the bright spot atau titik terang dalam ketidakpastian dunia. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto percaya diri memaparkan capaian positif pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut bahwa pertumbuhan Indonesia kuat rata-rata 5%. Terakhir 5,12% dan inflasi terkendali di angka 2,6%. Menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% di dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu.
Kemudian pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan berbagai hal, yaitu inflasi terjaga di 2,65%. Ini merupakan inflasi yang rendah dibandingkan negara lain. Defisit juga tetap komit di bawah batas 3% dan rasio utang juga terendah di antara negara G20, yaitu kita masih di bawah 40%, bandingkan dengan berbagai negara lain, bahkan Amerika dan Jepang yang masing-masing juga sudah di atas 100%. Nah, kemudian peringkat kredit sovereign rating rata-rata masih investment grade, baik itu dari Fitch, dari S&P, dan seluruhnya outlook-nya stabil. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.